Mana? Gimana kabar ini? Apa kabar teman-teman? Baik. Gimana? Baik. Yang gini aja sekarang mah. Gimana usaha kalian di bidang peternakan? Alhamdulillah nih ya. Kalau dibilang usaha ya Lancar-lancar lancar aja sih. belum ada apa-apa. Aman ya. Alhamdulillah. Terus teman-teman ya, menurut kalian itu bagaimana sih kondisi peternakan di sekarang kita daerah globalisasi? Bagaimana sih menurut kalian sebagai peternak sendiri tanggapan kalian? Kalau dari kami sendiri sih, menurut saya pribadi peternakan di Indonesia ini masih bisa dibilang kurang ya. Apalagi dari sisi produksi karena bisa dibilang petani kita di sini tuh kurang melek ya karena yang namanya teknologi. Belum lagi apalagi terutama di produksi susu ya. Produksi susu di Indonesia ini bisa dibilang cukup kurang karena baru bisa memenuhi 20% dari total kebutuhan susu di Indonesia. 80% ini kita masih ngandelin impor dari luar negeri. Oh iya? Ini parah kita ini bisa dibilang. Jadi makanya peran pemerintah di sini itu sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi segala macam hal yang dibutuhkan oleh petani. Terus kalau ke beberapa model? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, kalau peternakan untuk sekarang itu emang masih benar-benar kurang sih ya. Karena ya yang seperti kita tahu juga nih, Indonesia itu dalam masalah kayak memenuhi kebutuhan nutrisi untuk masyarakat Indonesia aja masih kurang. Ini mana Indonesia ini masih mengandalkan barang dari luar negeri gitu, kayak seperti daging, susu, seperti yang Rehan bilang, susu dan lain sebagainya, yang dimana kebutuhan itu emang harus dimiliki sama setiap masyarakat, dan itu memang kebutuhan, benar-benar kebutuhan lah. Nah, maka dari itu kita ya yang bisa dibilang mahasiswa jurusan peternakan ya harus bisa gitu ngebangun peternakan ini biar lebih maju lagi. Yang dimana peternakan ini ya salah satu kebutuhan lah untuk masyarakat Indonesia. Jadi ya untuk teman-teman yang peternakan yang terjun langsung nih ke dunia peternakan atau dalam sektor peternakan, pengusaha atau lain sebagainya yang berkaitan dengan peternakan, diharapkan bisalah untuk memajukan peternakan di Indonesia. Jadi emang masih kurang banget ya peternakan Indonesia itu. Belum lagi kan harusnya nggak cuma dari produksi doang yang kita impor, tapi dari teknologi juga kita harusnya kan bisa bikin sendiri gitu. Jangan dari luar, harus kita tuh belajar biar nggak benar-benar ngandelin banget sama yang dari luar kan. Kita lagi terbaru setelah peternakan ini. Padahal kalau bisa dibilang negara kita ini kan kaya kan ya. Sumber daya alamnya berlimpah. Tapi kita ini kurang dalam pemanfaatannya, kurang bisa dalam memanfaatkan segala macam sumber daya alam yang kita punya. Sebenarnya bisa maju gitu. Itu bayangin aja Singapura punya sumber daya alam apa sih? Sekecil itu loh. Tapi bisa Paling cuma kayak sekecil kota Bogor juga. Tapi bisa maju. Sama kota Bogor juga lebih gede dari kota Bogor. tapi bisa maju. Bisa Tapi bisa maju. maju. Kita yang Sedangkan Indonesia segede ini, seberlimpah itu. Terus dari banyak masalah tadi, gimana sih menurut kalian itu bagaimana caranya buat maju di peternakan itu? Dari sekian banyak masalah menurut pendapat kalian sendiri? Ya itu yang tadi dibilang, peran pemerintah di sini sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi para peternak sama petani biar bisa meningkatkan produksinya. Fasilitasnya maksudnya teknologi yang memang sekarang lagi dibutuhkan lah ya. tali peternak. Jadi ya emang bener-bener pemerintah itu harus berperan lah, jangan cuman udah jadi apa namanya nyibukin janjiin ini itu, tapi ya begitu jadi nggak ada buktinya gitu. Jadi ya emang benar-benar peran pemerintah ini sangat dibutuhkan dalam sektor peternakan maupun pertanian, baik itu dari fasilitas dan lain sebagainya.
Terus pada era globalisasi ini teman-teman kan banyak banget yang namanya teknologi, terus petani kita juga jarang bisa, apalagi kemampuannya kurang bisa. Itu menurut kalian gimana sih terhadap yang sekarang ini pertanian ini banyak inovasi baru, itu menurut tanggapan kalian bagaimana? Banyak inovasi baru, tapi banyak juga yang belum ngerti ya cara pakainya dan sebagainya. Ya, makanya ada yang namanya penyuluh kan, itu peran penyuluh. Tupoksinya mengajarkan para petani supaya bisa mengadopsi inovasi-inovasi yang terbaru yang ada pada saat ini. Kalau menurut Ramadan? Benar sih yang dibilang Rehan. Jadi peran penyuluh itu kan salah satunya itu mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan para petani atau peternak. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi baru ini, itu otomatis yang namanya inovasi itu kayak pembaruan gitu lah ya, kayak penemuan baru yang Jadi- ada untuk memudahkan kita. Nah, jadi inovasi itu emang ya sangat penting lah, sangat dibutuhkan. Tapi kembali lagi kepada peran penyuluh tersebut. Gitu. Bisa nggak penyuluh itu memberitahu agar peternak atau petani ini bisa gitu dalam menggunakan inovasi tersebut? Karena ya seperti kita tahu juga peternakan dan pertanian di Indonesia itu pemudanya itu jarang berminat ke peternak atau Makanya pertanian. kita ini butuh penyuluh yang terampil, yang punya kemampuan buat problem solving, biar apa ya, biar para petani itu bisa gitu, biar para petani itu mampu buat mengadopsi inovasi-inovasi terbaru yang ada pada saat ini. Berarti bisa dibilang petani muda ini kita ini sangat kurang ya. Iya. Nah, minat anak-anak muda buat jadi petani juga makin lama tuh makin berkurang. Jadi sisa lansia aja Oh, di iya. negara kita ini. Iya. Mungkin karena ya Karena itulah iya. pemuda itu berpikir Kalau bahwasanya pertanian apa sih kotor, peternakan apalagi. apa sih kalau terjun ke pertanian maupun peternakan nih, apa sih paling dapat hasilnya seberapa? Padahal tanpa mereka ketahui itu ya, kalau kita terjun dalam dunia pertanian ataupun peternakan, Kalau kita tekuni betul-betul, itu kita berpenghasilan yang luar biasa. besar. Bisa lebih dari PNS sebenarnya ya. Bisa. Tapi kan orang-orang tuh pada ngajar PNS kan bisa juga. Mungkin ya itu karena kerjanya enak gitu kan ya kontrol kan. Mungkin karena itu ya pikirannya. Tapi kan nggak gitu juga lah. Sebenarnya kalau nggak ada petani juga kita makan apa gitu? Iya, langsung mikir ke situ. Tapi ya itu namanya anak muda nggak mikir ke situ. Nggak ada pikiran buat regenerasi petani gitu, nggak ada pikiran kedepannya gimana negara kita harus bisa ada petani di Indonesia, bagaimana gitu. Kalau kita mau makan singkong, tapi singkong juga yang namanya petani. Iya, Tepat. petani. Terus menurut kalian itu masalah apa sih yang paling besar dan paling sulit dihadapi buat sama peternakan? Kalau dari peternakan, kalau menurut saya soal nanggulangi penyakit, kadang tuh banyak yang nggak peduli gitu. Sekalipun peternakannya udah ada yang diserang gitu, ada petugas datang tuh malah diusir. Itu sih. Nah, kalau menurut saya sendiri masalah yang dihadapi oleh peternak gitu ya. Nah, mungkin kendala di ini sih biaya. Iya. Karena ya mungkin ya seperti kita tahu juga ya, untuk terjun ke dunia peternakan itu kita membutuhkan ternak itu sendiri, terus dari kandangnya, lahannya. Nah, untuk mencakup keseluruhan ini kan dibutuhkan biaya. Nah, biayanya itu juga nggak terlalu besar. Nah, mungkin banyak masyarakat ini yang kurang kayak gimana ya, kurang berani mau- ambil resiko gitu. kurang mengambil resiko untuk terjun ke dunia peternakan gitu. Karena ya itu tadi biayanya besar gitu. Padahal mungkin juga para masyarakat itu menganggap peternakan ini ya hanya untuk sambilan doang gitu. Enggak untuk bukan sebagai untuk usaha dia nggak ngegantungin semua penghasilannya peternakan gitu. Jadi ya cuma sambilan doang.
Makanya itu jadi salah satu masalah terbesar untuk saat ini sih, kalau menurut saya. Dalam Padahal masalah modal itu. Padahal sejatinya kalau kita tuh beternak atau melakukan peternakan kan tuh bisa buat tabungan kita sendiri gitu kan. Menguntungkan juga sebenarnya. Tapi kenapa gitu masih banyak yang kurang minat, masih banyak yang acuh gitu. Kan menurut kalian kan apalagi kalian sebagai dari prodi penyuluhan, gimana sih buat ngadepin petani-petani yang susah buat diubah, ditegur, gini-gini Pak, baik bagusnya gimana gitu. Kenapa sih, gimana sih caranya biar kalian tuh biar yakinin gitu buat sama mereka gitu. Kalau buat meyakinkan sih, menurut saya kita harusnya koordinasi sama orang yang ada di kampung situ yang sekiranya percaya, punya nama gitu kan, biar bantu kita juga gitu, biar mereka tuh percaya sama kita. Kalau misalnya kita cerita sama orang itu kan enak gitu, jadi kita dalam menyampaikan informasi kita bakal memperhatikan, nggak kayak kalau kita main sendiri ke sana asal datang aja tanpa ada komunikasi terlebih dahulu sama orang-orang sana yang bisa bilang punya punya nama dan juga dipercaya sama warga-warga sekitar sana. Itu sih. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau untuk masalah penyuluhan kepada petani atau peternak yang kurang mau mengadopsi ya, yang diperlukan itu bukti sih. Bukti yang dimana agar ya peternak atau petani ini mau gitu dalam mengadopsi inovasi itu, karena ya mereka tuh juga menganggapnya ini inovasi apa sih, apakah iya aku mengadopsi inovasi ini usahaku bisa berkembang, karena yang mereka tahu itu kan ini inovasinya begini, tapi tanpa adanya bukti gitu. Jadi otomatis kayak mereka tuh beranggapan aku kalau mengadopsi inovasi ini udah biayanya mahal, ininya mahal, pokoknya biayanya keluarnya banyak, tapi nanti hasilnya sama aja kan, mereka juga kayak menyesal gitu. Tapi kalau kita membawakan bukti gitu, bukti yang nyata bahwasanya ini ada loh peternak atau petani yang adopsi inovasi ini berhasil gitu. Nah, otomatis mereka kayak tergugah bahwasanya buat oh iya ini inovasinya bagus nih dalam usaha mereka. Otomatis mereka tuh kayak bakalan mau gitu. Iya, kasih tahu tuh buktinya kalau inovasi itu bisa bikin produksi kita meningkat gitu. Sama menurut saya juga harusnya nggak cuma ngomongin soal adopsi inovasi aja, tapi harusnya ngomongin juga soal regenerasi petani. Percuma kita ngomongin adopsi, tapi kalau petani yang ada gimana? Kita tuh nyuruh ke siapa kalau nggak ada petaninya? Ya, makanya penyuluhan sekarang tuh harusnya fokus ke regenerasi petani. Makanya ada Bebanten diciptain buat regenerasi petani. Tapi dari solusi itu nyata jadi apa malah? Benar sih, memang ya kayak gitu ya. Kamu masih Tadi lu kan bikin KWT apa gimana gitu kan, kelompok wanita tani, ajak ibu-ibu sekitar kan, yang ya ibu-ibu pasti kerjanya cuma di rumah doang ya, ajak itu biar bisa punya keterampilan lain selain masak, nanam apa gimana gitu kan. Tapi kan teman-teman kayak kalau kita ini mau buka pertanian, pasti yang kita konsen kan kayak kalau saya keluarin segini, gua keluarin segini, nanti balik modal udah kan banyak yang takut kayak gitu. Itu gimana sih cara buat yakin mereka udah tenang aja, nanti pasti ada untungnya gitu buat memulai sebuah usaha gitu. Gini ya, kalau dalam memulai usaha nih, yang namanya gagal itu pasti ada. Nggak mungkin dalam membuat dalam kita mengambil usaha atau berusaha gitu ya, nggak ada yang namanya berhasil terus gitu, pasti ada gagalnya. Tapi dari gagal itu kita belajar, dari gagal itu kita tumbuh, dari situ sih. Harusnya kita yakinin mereka kalau peternakan tuh sektor yang sangat mumpuni dan bisa menghasilkan. Semuanya itu bisa dimanfaatkan, baik dari produksi ternaknya, bahkan fesisnya sendiri juga
Bisa dapat uang. Dari feses juga bisa dapat uang gitu. Nggak cuman kayak dagingnya atau susunya, tapi ke fesesnya aja bisa kita manfaatkan gitu. Dari Dari keseluruhan. fesesnya aja bisa dijadiin uang gitu, nggak cuman dagingnya. Dari keseluruhan lah, dari keseluruhan hewan itu ya adalah yang bisa dimanfaatkan gitu. Kalau fesesnya nggak bisa, misalnya kalau kita bikin pupuk terus pupuknya itu nggak bisa kita jual, bisa kita manfaatin sendiri gitu kan. Dari jadi yang awal kita cuman berternak, jadi kita juga bertani gitu. Pupuknya kita gunain buat bikin usaha lagi ya kan, usaha pertanian. Terus kan yang namanya bangun peternakan terus kan ada masyarakat yang suka merasa terganggu, entah dari bau, entah dari apa, itu gimana cara mengatasi itu? Nah, itu cara mengatasinya ya dari kita sendiri. Ini mana kalau kita udah terjun nih ke dunia peternakan, otomatis kita udah berani ngambil risiko untuk ya kayak membenci masyarakat dari baunya, dari sebagainya lah. Nah, Ya, caranya itu ya kita bersihkan secara rutin gitu fesesnya, baik ya biar terhindar dari inilah. Kalau bisa peternakan kita jauh dari pemukiman lah, jangan di tengah-tengah pemukiman kita bikin peternakan ya kan. Ntar kan contoh kayak apalagi kalau ternak ayam kan, biasanya orang-orang kan kalau di desa-desa itu suka domba-domba kan, Ya. pasti ada yang ngerasa terganggu apa gimana gitu kan sama kotoran-kotorannya, feses-fesesnya yang ada di sekitaran jalan sampai banyak banget. Kalau bisa mah, tapi kalau nggak bisa ya Ya ini dulu di pekarangan rumah sendiri lah minimal. kalau Kalau caranya kita membersihkan secara rutin, mulai dari feses. tapi saya rasa kalau soal fashion itu Nggak orang terlalu di sini nggak terlalu terganggu sih. Habis di rumah saya sendiri banyak yang kayak gitu, dan biasa aja orang sekitar. Biasa aja, Iya. udah biasa gitu. Iya udah biasa. Terus kan teman-teman, namanya kalau kita buat usaha, kalau misalnya udah sukses, kita bisa diproduksi beras, produksi daging, kan pasti banyak kayak permasalahan isu-isunya kayak itu jangan mau palsu, terus beras ini palsuin, itu gimana tuh tanggapan teman-teman buat orang-orang yang kayak gitu? Kalau dibilang nggak orangnya dia. Kalau kita sih bisa kita diskusi dan sebagainya, tapi emang paling susah buat menentang kesuksesan kita itu. Iya. Ada aja. Ya dan jalannya biar terus berlanjut gitu. Menurut Ramadan gimana? Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, kan bisa merugikan gitu bagi yang lain juga. Kalau soal beras palsu, masalah beras palsu itu ini sebenarnya bukan iya itu palsu sih, jadi kayak beras, tapi sebenarnya bukan Bukan beras gitu kan. tapi bisa dikonsumsi, terbuat itu bukan asli dari hasil pertanian. Sebenarnya itu alasan kenapa itu diciptain juga kan karena bukan semata-mata karena lagi pengen aja, tapi karena emang dibutuhkan gitu. Masyarakat Indonesia kan banyak yang mengonsumsi beras. Jadi ada beberapa ilmuwan yang bikin beras yang bisa dimakan itu bukan beras itu kayak sama aja banyak kan kayak golongan daging hasil web gitu. Jadi sebenarnya bukan daging dari peternakan, tapi ini tuh rasanya kayak daging. Sama aja kayak gitu. Beras itu bukan beras, kandungannya juga bukan kayak beras. Biasanya punya kandungan gulanya lebih sedikit gitu kan. Ya itu alasan kenapa dibuatnya karena produksi beras itu sendiri bisa dibilang kurang. Maka dari itu peran kita di sini ya itu regenerasi petani, maksudnya lebih banyak lagi lah petani di Indonesia ini kan banyak masih kosong itu. Terus teman-teman ya, kan banyak sih di negara kita ini ada petani, tapi nggak ada lahannya, nggak ada petaninya. Nah itu gimana teman-teman buat caranya biar seimbangin gitu? Kebanyakan sekarang petaninya ada, lahannya nggak ada, digusur buat industri atau apa gitu kan. Jadi kayak kadang beralih profesi gitu. Tanggapan kalian tuh gimana sih buat masalah kayak gitu? Pikiran ya, buat ini susah juga sih yang Tapi kalau soal kayak gitu, ini tuh harus bisa analisis sumber daya alam yang ada di sana gitu. Apa sih bagusnya gitu kan, yang ada di sana. Kalau misalnya di sana tuh kayak dataran tinggi gitu kan, bagusnya di sana di mana, kalau bisa berlangsung dan bukan buat apa, entah itu
perlu dijadiin lahan buat nanam stroberi dan sebagainya, kalau misalnya cuma untuk daerah-daerah datar itu menanam atau gimana gitu. Nah, bisa juga kalau kayak kekurangan lahan nih. Nah, itu kita bisa ngadopsi inovasi yang namanya hidroponik. Iya, kalau misalnya kita kurang lahan gitu, ada itu tanaman-tanaman yang bisa kita tanam tanpa harus punya lahan yang luas. Oh, ada ya? Hidroponik itu. Inovasinya itu ada. Jadi kembali lagi ke peran penyuluhnya. Bisa nggak yakinin orang-orang buat ngadopsi? Ada loh ini inovasi rumahan yang tanpa membutuhkan lahan luas, tapi bisa berpenghasilan. Semua orang bisa mengimplementasikan. Ya, orang tua benar-benar dibutuhin lah di sini buat yakinin warga sekitar biar bisa mengimplementasikan apa yang kita mau supaya peternakan di Indonesia ini bisa maju. Terus kan kalian semua ini kan dari prodi penyuluhan gitu kan. Kalau yang juga jadi penyuluh gitu. Menurut kalian apa sih yang susah gitu buat jadi penyuluh itu? Ketika kalau lagi di fase apa gitu susah gitu? Ya jelas kalau itu mah soal sifat tani yang beragam gitu. Pasti ada juga beberapa dari kita yang dengar kalau setiap penyuluh tuh ada yang nggak diterima kalau yang diusir ini gimana gitu susahnya? Itu susah ya. Meyakini warga-warga sekitar kalau kalau kita datang tuh bener-bener pengen bikin mereka tuh maju gitu. Kan banyak mereka dari Indonesia yang nggak mau banget gitu sama terima hal-hal yang baru gitu, mereka masih pakai cara-cara tradisional gitu. Mereka tuh masih terpaku sama adat istiadat yang ada di sini. Itu sih yang susah. Pakai traktor di sini aja kan petani-petani yang pakai traktor aja kan bisa bilang masih ada beberapa yang pakai gerbang, padahal kan ada yang pakai traktor. Mereka tuh juga nggak mau. Padahal kalau misalnya mereka mau belajar itu pasti bisa. Mungkin itu kan pertama lebih efisien, lebih efektif juga buat mereka ya kan daripada mereka pakai gerbang itu juga ya waktu. Terus kemarin kan ada sih sempat panas-panasnya kayak PMK jarang merugikan peternakan kita di Indonesia itu kan. Menurut kalian gimana cara menurut kalian ruginya itu sampai mana gitu, sejauh mana gitu ruginya itu? Rugi banget sih kalau kayak kemarin. Karena ya seperti kita tahu banyak nih masyarakat yang takut sama PMK itu. Jadi kalau misal nih ternak itu terserang penyakit nih, ya kan, penyakit PMK itu. Nah itu mereka tuh pada kayak takut buat beli ini. Apalagi kan kemarin PMK itu deket-deketan sama kurban ya. Iya. Nah itu susah banget buat meyakini bahwasanya ya emang sih buat kurban itu ya nggak boleh tentang sakit kan, harusnya sehat. Nah itu susah. Apalagi padahal daging yang terkena PMK ini bisa dikonsumsi gitu. Tapi ya begitu dari pengolahannya. Kalau pengolahan itu harus benar-benar baik gitu, harus ya biar kumannya itu mati lah, biar bakterinya itu mati. Sama peternak juga bisa bilang kurang kewaspadanya kurang gitu sama yang banyak juga yang belum tahu cuman gue yang nggak tahu kalau misalnya ternak yang punya gejala-gejala kayak gini itu kena penyakit ini gitu kan. Makanya dari kita sendiri teman dari otoritas veteriner harusnya lebih didekatkan lagi kepada para peternak supaya kewaspadaan mereka itu bertambah gitu, makanya yang ada di peternakan. Berarti jadinya bisa ya dikonsumsi. Kemarin waktu pada PMK sebenarnya bisa dikonsumsi. Bisa emang nggak sinopsis itu PMK itu masih bisa dimakan asalkan kita mengeluarkan dengan benar. Tapi ada teman-teman kemarin di satu daerah saat itu terkena penyakitnya antraks. Itu hampir sama sih sama PMK. Itu lain sih, kalau itu zoonosis beneran bisa nyerang kita. Yang satu itu memang harus diselesaikan langsung, nggak bisa kita konsumsi. Dibakar atau dikubur di bawah kita. Jadi sebenarnya nggak bisa nih. Jadi ada beberapa penyakit yang emang kalau ternaknya sakit
dagingnya masih bisa kita konsumsi, tapi ada juga beberapa yang nggak bisa kita konsumsi, kayak contohnya ayam yang kena flu burung atau antraks tadi, atau mungkin banyak lah banyak, tapi dalam mengkonsumsi beberapa daging ternak yang itu juga harus kita perhatikan juga cara pengolahannya, harus di suhu 70 derajat Celcius digorengnya gitu. Harus lebih kayak panas gitu. Biar bakteri nggak ada, dan bukan mencegah biar kita nggak sakit, tapi biar kita tuh nggak jadi faktor gitu. Kita biar nggak jadi faktor risiko penyebaran. Jadi kan Perantara. Biar itu nggak jadi perantara penyakit tersebut ya kan, yang nularin dari kita ke ternak kita gitu. Memang kan banyak tuh jenis penyakitnya, dan nggak semua penyakit itu yang terkena ke ternaknya. Nggak semua penyakit itu bisa kita konsumsi, karena ada yang sifatnya itu zoonosis atau menular ke manusia. Nah, itu yang nggak bisa kita konsumsi, yaitu hewan yang terkena penyakit zoonosis. Jadi sebenarnya untuk masyarakat juga harus tahu gitu penyakit-penyakit jenis apa aja yang bersifat zoonosis gitu. Biar nggak asal konsumsi. Kita bilang PMK dagingnya masih bisa kita konsumsi, tiba-tiba ada yang kena antraks malah kita makan gitu kan. Itu harus kita kenalin lagi, ada beberapa juga penyakit yang emang nggak bisa kita makan atau nggak bisa kita konsumsi gitu dagingnya, kalau misalnya ternaknya kena penyakit tersebut. Jangan sampai gara-gara PMK masih bisa kita konsumsi dagingnya, para peternak yang ternaknya kena antraks atau kena flu burung malah kita konsumsi gitu. Terus kan tadi kan ini kan teman-teman banyak yang mau tahu nih gimana sih caranya kayak mencegah gitu loh, biar nggak kena penyakit, ternak-ternaknya nggak kena penyakit kayak banyak PMK gitu. Atau lebih singkat itu gimana sih buat mencegahnya? Nah, contoh sikatnya nih, kalau untuk mencegah itu yang pertama tuh sanitasi kandang, baik sanitasi kandang maupun di luar kandang itu sangat perlu dijaga, karena ya awal mulanya penyakit itu ya terjadi pasti dari kandang. Jadi ya Harus kita perhatikan soal kebersihan kandang, terutama dalam setelah kita menggunakan peralatan yang digunakan di dalam kandang itu, harus kita langsung bersihnya, nggak asal kita taruh aja. Sama kalau misalnya ada veteriner yang datang buat vaksinasi, kita vaksinasi ya, terima kasih. Jangan malah dan sebagainya. Karena ya vaksinasi itu buat pertahanan tubuh ternaknya itu sendiri. Tapi yang emang kalau ada vaksin, tapi kan ada juga beberapa penyakit ternak yang masih belum ada gitu kan, vaksinnya kayak contoh buat liver kan, buat kayak peternak babi gitu kan, masih belum ada itu vaksin. Kalau yang belum ada ya bagusnya kalau misalnya ada ternak yang kena, ya isolasi ternak yang kenanya itu buat penyakit yang memang belum ada vaksinnya gitu, belum ada cara penanganannya dan pengobatannya gitu. Kalau misal kita udah isolasi masih terjadi nyebar ya bagusnya kita langsung lakukan pemusnahan. Jangan dibiarin aja, karena ya rugi sendiri. Jangan sampai kita gara-gara kita nggak mau rugi satu malah jadi rugi keseluruhan gitu. Terus ini yang terakhir teman, kan sekarang Kementerian Pertanian ini kan baru, apa sih harapan kalian buat Pak Menteri ini yang baru ini? Harapan kedepannya ya pada Pak Menteri yang baru ya terus inilah semoga amanah, terus semoga lebih dilihat lagi petani atau peternaknya yang ada ya dirangkul juga, dan petani yang petani, karena ya nggak ada sejarahnya peternak atau petani itu bisa jalan sendiri. Pasti harus ada dorongan baik dari pemerintah itu sendiri ataupun dari yang bersangkutan lah. Jadi ya harapannya
lebih dinanti lagi pertanyaan. Ya menambah petani peternak di Indonesia kan kalau misalnya pemilu datang rata-rata dari mereka nggak ada yang mau datang kalau misalnya nggak ada uang jalannya. Ya. Tapi kan bisa dibilang apa ya, salah banget sih. Harusnya mereka tuh mikirnya kita pemilu ini datang itu pengen bikin maju mereka dan nggak seharusnya kita ngasih uang ke mereka ya kan. Harusnya mereka mikir ke situ. Tapi ya gitulah orang Indonesia Bener. nggak mau maju Ya, kalau nggak ada uang. mungkin kan obrolan kita ini sampai di sini aja. Semoga kita bisa ketemu lagi gitu, bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya gitu. Kalau sharing lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali. Terima kasih. Dan jangan sukses terus lah.